Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah sekarang kita lihat tanda-tanda cinta menurut Imam Ghazali. Kalau ini mirip-mirip saja, nanti di 4 tokoh yang kita bahas bulan ini, itu tanda-tanda cintanya yang mirip-mirip. Ini mungkin menegaskan. Yang pertama apa? Senang bertemu yang dicintai. Nah, ini menarik. Berarti kalau kita cinta pada Allah, berarti kita rindu untuk segera ketemu Allah. Menarik, nanti di bagian ini Imam Ghazali membahas orang yang cinta dengan kematian atau benci dengan kematian. Ya tentu saja orang yang ingin segera ketemu Allah itu tidak takut mati. Tidak khawatir kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Dia sangat siap. Ini ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Karena kalau kita cinta kepada Allah, itu kan berarti kita rindu untuk segera bertemu. Orang yang rindu ingin segera bertemu, ya dia berusaha melakukan segala yang membuat dia nanti kalau bertemu merasa pantas, tidak malu, dan mungkin bertemu, tidak ditolak. Nah, ini ciri pertama. Ya kata Imam Ghazali, meskipun begitu ya orang yang takut mati atau benci dengan kematian, jangan terus kita marahi atau kita vonis jelek. Ya kalau takut matinya karena takut berpisah dengan dunia, itu ya memang jelek. Tapi kalau takut mati karena malu, saya malu Pak pada Allah, saya rasanya kok belum pantas ketemu Allah, amal saya belum banyak, dosa saya kok masih banyak ya. Nah ini keengganan untuk mati dengan alasan ini menurut Imam Ghazali bisa diterima. Ya enggak masalah sih kalau alasan itu. Kalau memang alasannya itu, ya segera saja bersiap-siap untuk bertemu dengannya sehingga kita pantas bertemu dengannya. Jadi kalau ada orang kok, kamu orang Islam kok takut mati, kata Imam Ghazali, ya jangan disalahkan dulu, coba dicek alasannya apa. Kalau takut mati itu karena takut nanti hartanya ditinggal atau takut kenikmatan-kenikmatannya ditinggal, ya ini negatif, berarti memang harus tobat kalau kayak gini. Tapi kalau takut matinya karena saya masih malu Pak, saya masih merasa belum pantas, ini positif. Karena dengan itu kan, ayo sekarang segera siap-siap, biar nanti kalau ketemu Allah tidak malu. Jadi memang cirinya orang mencintai itu senang ketemu yang dicintai. Yo, kita kan juga begitu, misalnya kita punya kekasih, punya pacar misalnya, kan kadang-kadang kita merasa, wah saya sekarang sedang jerawatnya sedang banyak-banyaknya ya, saya malu untuk bertemu, kan ada yang begitu. Jadi kadang-kadang tidak ingin bertemu bukan berarti tidak cinta, tapi ada kalanya malu dan merasa tidak pantas untuk bertemu karena kondisi tertentu atau alasan tertentu. Ciri yang kedua, orang yang mencintai itu banyak menyebut yang dicintai atau berhubungan dengan, atau yang berhubungan dengan yang dicintai. Jadi orang yang cinta pada sesuatu atau seseorang itu biasanya sering menyebut namanya atau hal-hal yang berhubungan dengan yang dicintai. Nah ini ciri-cirinya sudah. Nama yang sering disebut itu biasanya yang dicintai, paling dicintai atau sebaliknya paling dibenci. Orang yang paling kita benci itu kan yang kadang-kadang juga sibuk terus di kepala kita. Jadi ada dua hal, kalau orang sering sibuk di pikiran kita itu biasanya yang paling kita cintai atau paling kita benci. Nah, itu ciri kedua. Ini minggu lalu dan minggu sebelumnya sudah banyak dijelaskan. Orang yang mencintai itu mulutnya mudah sekali mengucapkan nama yang dicintai. Bahkan dalam kondisi tidak sadar pun
mulutnya mengucapkan nama yang dicintai, mungkin mimpinya, ngelindurnya itu nama yang dia cintai. Makanya teman-teman hati-hati kalau mencintai diam-diam itu, kalau pakai bahasanya psikoanalisis itu tidak mungkin tetap kita sembunyikan. Mungkin saat kita guyon-guyon, keceplosannya ya nama yang kita cintai. Saat kita lepas ngomong itu nama yang kita cintai. Saat tidur mimpi ya nama yang kita cintai. Karena memang tandanya orang cinta itu banyak menyebut nama yang dicintai atau yang berhubungan dengan yang dicintai. Ciri yang ketiga, suka berdua dengan yang dicintai. Ya kalau Allah ya berdua namanya bermunajat. Seneng kalau ada kesempatan berdua saja. Ini tanda-tanda berarti memang sudah cinta. Kalau kita tidak cinta kan tidak nyaman kalau berdua saja. Tapi kok seneng kalau berdua, bermunajat, bersunyi berdua, itu menunjukkan cinta. Kalau pada Allah ya kalau kita kerasan berdua dengan Allah, zikir kerasan sekali, wirid kerasan sekali, munajat kerasan sekali, ngaji kerasan sekali. Ini kan momen-momen kita berdua dengan Allah. Seneng sekali berlama-lama di momen itu, yaitu tanda-tanda cinta. Kalau kita ngajinya tidak kerasan, ngaji baru 5 menit, baru dapat 1 halaman, 2 halaman, sudah ingin berhenti saja. Ini kan tidak kerasan kita, tidak kuat kita berdua dengan Allah. Wirid juga begitu, zikir juga begitu. Itu kemungkinan memang kita belum ada di makom cinta. Kalau kita ada di makom mahabbah, makom cinta, itu justru senang kalau berdua. Ciri yang keempat, tidak menyesal. Tidak menyesal dari apa yang terlewat kalau bukan tentang dia. Misalnya, wah gara-gara ngaji habis isya tadi agak kepanjangan, ketinggalan sinetron deh aku. Tapi tidak apa-apa lah, wong sinetron aja kok. Asal Allah tetap ridho, asal bisa tetap bersama Allah. Ini biasanya tanda-tanda cinta. Jadi tidak nyesel aku ketinggalan, tidak nyesel aku kuliahnya telat karena harus jemput dia dulu misalnya. Itu kan tidak menyesal dari apa yang terlewat, asal bukan tentang dia, asal tidak mengecewakan dia, asal saat bersama dengannya. Itu tandanya orang cinta. Ciri selanjutnya, rasa cinta itu adalah ringan gembira dalam ketaatan. Orang yang mencintai itu, kalau diminta melakukan sesuatu oleh yang dia cintai, dengan riang gembira dia akan melaksanakannya. Atau bahkan dia minta, apa yang bisa aku lakukan untukmu, apa yang bisa aku tolong, apa yang bisa aku bantu. Ini cirinya orang mencintai. Kok ngaku mencintai tapi kalau diperintah mulet terus, bulet terus, cari-cari alasan untuk tidak menjalankan, kemungkinan belum cinta. Jadi ya kemungkinan masih sifatnya beban, masih kewajiban-kewajiban atau kebutuhan-kebutuhan. Begitu butuhnya hilang, ya taatnya berkurang. Kalau pas lagi ada kepentingan, ada keinginan, itu wah, mati-matian misalnya ibadahnya. Tapi begitu keinginannya terpenuhi, susut kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ini berarti levelnya belum level cinta, belum mahabbah. Masih ada pamrih-pamrih, sehingga kalau pamrih itu terpenuhi, ya sudah ditinggal yang dicintai. Maka hati-hati para pecinta. Jangan sampai ditipu oleh pecinta yang lain seolah-olah itu cinta, padahal itu bukan. Itu hanya pamrih-pamrih tertentu. Orang yang mencintai itu cirinya antara lain ringan, gembira dalam ketaatan. Selanjutnya tanda cinta yang lain menurut Imam Ghazali, takut, takjub, merasa
aku ini tidak ada di hadapannya, aku ini kecil di hadapannya. Maksudnya aku kecil atau merasa kecil itu lenyapnya ego. Jadi orang yang mencintai itu kan ciri paling mudah yang bisa kita deteksi itu tidak egois. Jadi tidak ingin enak sendiri, menang sendiri. Tapi dia inginnya yang enak dia, yang menang dia, yang sukses dia, yang bahagia dia. Itu cirinya orang yang mencintai. Takut pada yang dicintai, ya. Takut kehilangan, takut dia murka, takut dia tidak mau lagi bersamaku, takut dia menjauh, dan lain sebagainya. Kok orang aku cinta tidak ada takutnya sama sekali, perlu diuji lagi apa benar itu cinta. Takjub, ya ini ada rasa kagum, ada rasa bangga bahwa aku mencintaimu. Ini cirinya orang cinta. Nah, ada lagi menurut Imam Ghazali, cirinya cinta yang terakhir yaitu apa? Menyamarkan kecintaan. Ada rasa khawatir kehilangan, ada rasa cemburu, maka tidak terlalu suka pamer-pamer. Biasanya orang yang cinta itu inginnya pokoknya kita saja, bahkan dunia ini milik kita saja. Yang lain tidak usah dipedulikan. Bahkan takut pamer-pamer, makanya menyamarkan. Jangan sampai engkau dilihat orang lain, nanti orang lain juga jatuh cinta padamu. Wah, aku cemburu kalau begitu. Nah, ada cemburunya. Jadi misalnya teman-teman kalau kasusnya cinta pada Allah ini melihat, ya Allah itu ada ulama kok begitu tawaduknya, begitu dekatnya rasanya dengan Allah, begitu bagusnya ibadahnya, begitu lembutnya. Wah, aku cemburu, harusnya aku juga bisa begitu. Aku kan juga harusnya cinta padamu ya Allah. Ini ada cemburu. Ada rasa cemburu, ini menunjukkan ada rasa cinta. Tapi kalau orang tidak cinta, itu misalnya yang dia cintai diajak orang lain, bersama orang lain, ya biasa saja, biar aja bareng orang lain. Ya nanti kalau aku butuh, ya aku yang jemput. Sekarang sama orang lain tidak apa-apa. Tidak ada cemburunya, ini kemungkinan belum cinta. Kalau orang cinta itu ada cemburunya. Maka para pecinta tidak usah galau kalau ada cemburu-cemburunan, asal cemburunya masuk akal. Baik, ini tanda-tanda cinta, ya maunya cinta kepada Allah, meskipun masuk saja kalau kita pakai untuk mengidentifikasi cinta kita pada sesama, pada orang tertentu yang kita cintai. Tapi ini menurut Imam Ghazali seharusnya arahnya kepada Allah. Berarti membacanya kita senang bertemu Allah, dekat bersama dengan Allah. Kita banyak menyebut namanya. Kita asik berdua. Kita senang kalau berdua dengan Allah, bersunyi, berdua, bermunajat. Dalam zikir, dalam sholat, dalam ngaji, dan lain sebagainya. Kita tidak menyesal kehilangan apapun, terlewat apapun, asal bukan kehilangan Allah atau terlewat Allah, apalagi mengundang murkanya Allah. Kita ringan dan gembira menjalankan apapun perintahnya Allah. Kita takut dan takjub serta merasa kecil di hadapan Allah. Kita cemburu, kita khawatir kehilangan Allah, apalagi mungkin melihat para pecinta Allah yang banyak ada di mana-mana. Inilah tanda-tanda mahabbatullah, tanda-tanda cinta. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.